Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fuad Mahfud, instruktur pelatihan video belajar beranimasi. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai tips membuat sebuah storyboard yang simple dan mudah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tips-tips yang akan saya berikan, saya akan menjelaskan di sini apa sih storyboard itu. Storyboard itu adalah sebuah sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai skrip yang sebelumnya kita buat, gitu ya. Jadi kalau skrip itu bentuknya tulisan, nah storyboard itu bentuknya sebuah ilustrasi gambar, gitu. Jadi storyboard itu fungsinya menjelaskan gambar apa saja sih yang nantinya akan muncul pada video yang kita buat itu. Perencanaannya apa saja sih gambar-gambarnya itu. Nah, hal ini bertujuan untuk memudahkan untuk pengambilan gambar dan saat nanti proses editing dan pemberian animasinya, sehingga nanti kita tidak bingung lagi aset-aset apa saja yang harus kita persiapkan dalam membuat sebuah video belajar beranimasi itu. Dan waktu pengeditan pun nanti kita akan tahu bahwa ketika kita di situ bicara masalah tulang gitu ya, saat kita bilang tulang nanti muncul ilustrasi elemen apa di situ gitu ya. Nah, misal kalau kita bicara tulang nanti akan muncul elemen tulang di situ. Jadi saat kita memperkenalkan diri nanti ada banner yang muncul lah. Itu perlu dijelaskan dalam dalam sebuah storyboard. Nah, dalam membuat storyboard sendiri itu hal-hal yang perlu disiapkan yaitu software pada komputer. Kalau di sini kita bisa menggunakan Word atau PowerPoint, itu yang paling mudah, yang sudah familiar juga Bapak Ibu kuasai ya. Bisa menggunakan kertas nanti ditulis manual, silahkan, tidak masalah. Kemudian untuk ukuran dari kolom-kolom dalam pembuatan storyboard itu adalah sesuai dengan ukuran pada video yang akan kita render nanti. Nah, pada umumnya itu ukuran video untuk saat ini ya, itu adalah 16:9. Kalau zaman dulu kita masih kenal video yang dengan bentuknya kotak, itu hampir kotak ya, itu berbandingnya 4:3. Kalau sekarang itu udah semuanya landscape ya, rata-rata layar HP kita pun juga udah landscape, itu 16:9. Jadi kita nanti gunakan perbandingan 16:9. Nah, contoh-contoh storyboard yang perlu jadi gambaran ya. Ini ada contoh storyboard. Silahkan dilihat di bagian sini. Ada contoh-contoh. Silahkan bisa mencontoh dari storyboard yang muncul pada layar. Nah, nanti untuk pembuatan storyboard sendiri silahkan, saya tidak membatasi ya. Tetapi yang akan saya contohkan itu yang template nomor 2, contoh yang nomor 2 ya. Yang nanti akan saya bagikan contoh nomor 2. Silahkan kalau memang ingin menggunakan contoh template yang saya bagikan, silahkan dimanfaatkan. Tapi jika ingin membuat dengan konsep storyboard jenis lain, saya tidak akan larang gitu ya. Nah, langkah-langkah yang pertama untuk bisa dilakukan ya dalam membuat storyboard, yang pertama adalah kita mengkolomkan cerita atau skrip yang sebelumnya kita buat. Jadi kita bagi gitu ya, kita bagi per kata-katanya itu. Misal supaya nanti kita bisa memberikan gambaran ketika kita berbicara, "Hei adik-adik, tubuh kita tersusun dari rangka, apakah ada elemen itu ya di sini gambar gambar apa saja yang akan masuk dalam sketsa nanti gitu ya." Pertama kita mengkolomkan seperti ini, masukkan teksnya terlebih dahulu, baru kemudian kita membuat sketsanya. Nah, jadi kita masukkan rangkanya, teks
teks script rangkanya seperti ini, kemudian kita masukkan ilustrasi sketsanya. Di sini saya gunakan ilustrasi yang mudah gitu, jadi tidak perlu orang yang dengan kemampuan menggambar untuk membuat storyboard, tapi kita bisa menggunakan insert shapes yang ada pada Word ataupun PowerPoint untuk menjelaskan video yang ingin kita buat. Nah, di sini ada people ya, di sini saya tertulis people, memang agak kurang jelas tulisannya. Nah, ini menandakan posisi kita saat perekaman. Nah, kemudian di sini ada gambar rangka. Jadi ketika saya ngomong rangka, apa saja yang menyusun tubuh kita, yuk kita cari tahu, itu nanti akan muncul gambar rangka di samping sebelah kanan seperti ini. Itu gambaran setelah langkah-langkah, setelah melakukan pengkoloman script, kemudian kita membuat sketsa gambarnya, gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi setelah kita mengkolomkan, gitu ya, mengkolomkan scriptnya seperti ini, kemudian kita masukkan sketsanya, gitu. Nah, dengan cara seperti ini pun kita bisa mengatasi bahwa dalam satu video ini nanti tidak akan terlalu banyak gambar-gambar elemen yang malah akan menutup dari penjelasan sang subjek itu ya, subjek dari yang menyampaikan atau guru itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita membuat sketsanya, langkah selanjutnya adalah memberikan informasi lain. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan membuat di mana sih backgroundnya gitu ya. Nih, kalau di sini saya akan buat ruang kelas. Jadi ilustrasi gambar yang ada di belakang perekaman nanti akan saya ganti jadi ruang kelas. Kemudian di sini in gambar rangka. Nah, in ini menandakan bahwa ada gambar rangka yang masuk in gitu ya. Atau nanti ada kata out, berarti menandakan bahwa ada gambar yang sebelumnya masuk dia keluar gitu. Out, gambar rangka ini nanti akan out, keluar gitu. Nanti juga itu diberikan penjelasannya. Nah, saya akan sedikit mengilustrasikan ya langkah-langkahnya. Di sini saya sudah membuat sebuah template, nanti bisa diedit pakai template saya, ataupun memang kalau Bapak Ibu punya kreativitas yang lebih tinggi daripada saya atau lebih emang jago menggambar, silakan nanti bisa menggambar sendiri sesuai dengan storyboard format lainnya ya. Oke. Nah, di sini bagaimana sih kita membuat storyboard? Saya akan ilustrasikan sebentar. Bagaimana sih kok di sini ada kata hai adik-adik tubuh kita, dan di bawahnya di sini ada kata rangka apa saja gitu ya. Sebenarnya ini bukan patokan baku ya, ini bisa kita edit ke bawah ke atas, tapi menyesuaikan saja nanti menyesuaikan saja konsep ini dengan gambar yang ada di sini. Gitu. Jadi saat kita ngomong ini kita berharap di sini ada kata apa, gambar muncul apa, seperti itu sih. Oke. Pertama kita bisa buka terlebih dahulu scriptnya. Nah, di sini kita bisa ambil salah satu bagian terlebih dahulu, kita copy ya. Kemudian setelah itu kita kopikan pada bagian kolom storyboard seperti ini. Nah, saat kita mau bicara ini, gitu ya, nanti akan muncul gambar apa di sini. Nah, karena saya menghendaki ketika tersusun dari rangka, ini tidak muncul gambar. Nah, kemudian pada saat saya ngomong pada bagian rangka apa saja yang menyusun tubuh kita, nanti keluar gambar rangka, maka ini saya pindah pada kolom bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian nanti
uh, di sini saya kasih setelah kita masukkan ini, kita masukkan nih elemen di sini apa yang ingin kita masukkan. Setelah kita tadi punya gambaran, kita insert ya, kita insert, kemudian masuk insert, kemudian kita pilih set, kemudian kita pilih rectangle di sini, kemudian kita gambar saja langsung di kolom yang sudah disediakan. Nah, kemudian nanti kita letakkan kolom ini, elemen ini nanti di pojok kanan atau kiri. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian add text, kemudian kita tulis angka, gambar angka, gitu ya. Nah, setelah kita memberikan elemen ini, kemudian kita kasih keterangan di sini. Kasih keterangan di sini, kita masukkan ya, kita masukkan keterangannya in gambar angka seperti ini. Oh, jadi ketika saya ngomong ini nanti akan muncul gambar angka. Begitu seterusnya, gitu ya. Ini ilustrasi untuk tips untuk membuat storyboard. Silahkan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi diskusi pada forum yang telah disediakan, gitu ya. Mudah sekali untuk membuat ini, silahkan atau dipraktekkan langsung saja. Tugasnya untuk membuat storyboard sesuai tips yang saya berikan. Nanti silahkan bisa tinggal edit dari template yang saya bagikan atau Bapak Ibu punya kreasi sendiri, gitu ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.